Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai gejala alam abiotik. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah bahas mengenai komponen-komponen abiotik dan komponen-komponen biotik dan gejala-gejala biotik. Nah, sekarang kebalikannya yaitu adalah komponen-komponen abiotik dan gejala-gejala alam abiotik. Nah, kalau kemarin juga komponen biotik itu apa sih? Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup ya, yang terdiri dari makhluk hidup. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ada dekomposer. Nah, kalau ini kebalikannya berarti abiotik. A itu artinya tidak, biotik artinya hidup, berarti yang tidak hidup. Nah, berarti apa aja yang tidak hidup? Yang pertama yaitu adalah suhu. Nah, jadi suhu ini merupakan komponen abiotik. Suhu itu apa? Suhu itu yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda ya. Jadi suhu itu bisa diukur dengan alat yang disebut dengan termometer ya. Jadi suhu ini sangat mempengaruhi komponen biotik ya. Jadi kalau komponen biotik itu sendiri tidak bisa hidup di suhu-suhu yang ekstrim, tidak bisa hidup di suhu yang terlalu panas atau di suhu yang terlalu dingin ya. Oke, yang kedua yaitu adalah tanah. Nah, tanah ini merupakan lapisan dari kerak bumi yang terdiri dari mineral dan bahan-bahan organik lainnya. Tanah ini merupakan tempat tinggal makhluk hidup ya. Nah, jadi ada makhluk hidup seperti cacing, ada jamur dan mikroorganisme bakteri pengurai lainnya itu hidup di dalam tanah ya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu komponen biotik ya adalah cahaya. Nah, cahaya ini apa? Cahaya ini fungsinya untuk kalau organisme yang kemarin autotrof itu adalah organisme yang bisa menghasilkan makanannya sendiri atau membuat makanannya sendiri. Nah, perlu sekali itu dengan bantuan cahaya ya. Jadi cahaya ini fungsinya untuk fotosintesis ya. Jadi untuk fotosintesis tanaman. Jadi kalau tidak ada cahaya mungkin akan sulit untuk proses fotosintesisnya ya. Terus kalau untuk manusia itu sendiri untuk apa cahaya? Nah, cahaya matahari juga bagus untuk pembentukan tulang ya, untuk seperti kita manusia. Oke, terus yang ketiga yaitu adalah yang keempat yaitu adalah air. Nah, air juga sangat mempengaruhi kehidupan biotik ya. Nah, apalagi di dalam tubuh manusia itu sekitar 60-70% adalah air. Nah, lalu bagaimana untuk makhluk hidup yang lain? Nah, seperti tumbuhan dan hewan, dia juga sama membutuhkan air. Nah, kalau tadi tumbuhan kan butuh cahaya ya untuk fotosintesis, dia juga butuh air untuk fotosintesis. Nah, lalu bagaimana untuk hewan? Hewan juga sama, dia butuh air juga untuk kelangsungan hidupnya. Ya, karena ada hewan juga yang memang hidup dan tinggalnya itu di air ya. Oke, terus yang kelima yaitu adalah pH. Nah, pH itu apa sih? pH itu adalah derajat keasaman ya. Jadi faktor pembentukan jadi aktivitas sel dalam suatu makhluk hidup itu sangat bergantung sama pH, enzim dan nutrisi. Nah, terutama untuk tumbuhan. Jadi kadar pH-nya juga harus pas ya, tanahnya itu harus pas kadar pH-nya. Jadi nggak boleh terlalu asam atau terlalu basa. Sama seperti manusia juga. Manusia juga makan makanan itu juga kadar pH-nya tidak boleh yang terlalu asam dan tidak boleh yang terlalu basah. Jadi yang netral aja ya pH-nya. Supaya tidak berbahaya untuk tubuh kita. Karena kalau kita makan dengan pH yang terlalu asam atau terlalu basah, itu bisa jadi korosif atau merusak sel-sel atau jaringan dalam tubuh kita. Oke, yang keenam yaitu adalah udara.
Nah, udara itu apa? Udara adalah campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi ya. Jadi lapisan atmosfer yang mengelilingi bumi. Jadi udara itu adanya di situ. Nah, udara itu apa? Apa aja? Jadi komponen udara itu nanti ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon dioksida, karbon monoksida, argon, helium, masih banyak lagi ya. Nah, jadi kalau untuk atmosfer bumi itu sendiri, nah, atmosfer bumi itu mengandung 78% gas nitrogen yang paling banyak ya. Yang kedua itu udah 20% yaitu adalah gas oksigen. Nah, sisanya itu gas-gas lain seperti karbon dioksida, argon, helium, dan sebagainya ya. Nah, udara juga sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Nah, terutama untuk manusia, kita bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan pada siang hari dia menghirup atau menggunakan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi kalau nggak ada udara, nah manusia juga bisa mati atau makhluk hidup tidak akan bisa hidup ya. Oke. Terus selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir itu adalah garis lintang. Nah, maksudnya apa garis lintang? Jadi garis lintang ini mempengaruhi distribusi organisme yang ada di bumi ini. Misalnya untuk seperti kita berada di lintang khatulistiwa ya, kita berada di iklim yang tropis. Nah, jadi jenis-jenis hewannya dan jenis-jenis flora dan faunanya pasti akan beda sama iklim dengan negara atau daerah kawasan yang beriklim subtropis maupun beriklim dingin ya. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa ada tumbuhan kelapa, nah ada tumbuhan apa lagi, pohon mangga. Nah, nanti kalau misalnya di kutub, nah itu nggak mungkin bisa kita menanam pohon kelapa ya. Jadi itu juga sangat mempengaruhi distribusi atau penyebaran organisme atau makhluk hidup yang ada di bumi ini, garis lintang ya. Oke, terus kalau misalnya untuk fauna itu sendiri, nah misalnya kalau di sini kan ada banyak binatang ya, misalnya ada kucing, ada anjing, ada kelinci. Nah, nanti kalau misalnya hewan-hewan itu kalau di kutub kan nggak bisa hidup, atau begitupun sebaliknya, hewan-hewan yang ada di kutub nah mungkin akan kesulitan juga untuk bertahan hidup di iklim yang tropis karena memang udah terbiasa dingin. Jadi ketika di iklim panas itu akan sulit untuk beradaptasi untuk mereka. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah gejala alam abiotik. Nah, gejala alam abiotik ini adalah gejala alam yang dialami oleh komponen abiotik itu tadi ya. Nah, tadi kan udah ada 7 komponen abiotik. Nah, berikut ini gejala-gejala komponen abiotik. Yang pertama yaitu adalah wujud. Nah, wujud abiotik ini kan dibedakan menjadi 3, yaitu ada wujudnya cair, ada padat, dan nanti ada gas. Nah, oke, selanjutnya yang kedua yaitu adalah bentuk. Nah, bentuk ini nanti kan kita bisa bedakan dari bentuknya. Misalnya jenis-jenis batu ya, itu kan pasti bentuknya bakal berbeda-beda. Nah, yang ketiga yaitu adalah warna. Nah, warna juga ini untuk membedakan komponen-komponen abiotik. Nah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, dan lain-lain. Yang keempat yaitu adalah ukuran. Nah, di ukuran ini seperti ukuran panjang, volume, suhu, dan sebagainya. Oke, yang kelima yaitu adalah bau. Nah, kita bisa mencirikan berdasarkan baunya. Misalnya untuk seperti belerang, nah dia kan punya bau-bau yang sangat menyengat gitu ya. Jadi kita bisa mencirikan benda-benda abiotik ini ya dari baunya. Terus yang keenam itu ada rasa. Nah, rasa ini misalnya ada rasa manis, ada rasa asam. Rasa manis itu seperti gula, rasa asam itu seperti cuka, nah dan sebagainya.
Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu adalah tekstur. Nah, jadi ada teksturnya, itu nanti halus atau kasar permukaannya ya. Oke, itu tadi komponen-komponen abiotik dan gejala-gejala alam abiotik. Nah, cukup sekian untuk minggu ini, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.